Baik, kita mulai ya untuk mata kuliah survei GNSS Global Navigation Satellite System. Nah, di mata kuliah ini kita bahas hari ini adalah sesi teorinya ya. Teorinya untuk SKS survei GNSS itu total ada 4 kredit atau 4 SKS gitu ya. Dimana prakteknya yang banyak gitu ya. Sisa 3 SKS, 1 SKS-nya itu kita teori gitu ya. Teori ini menyimak penjelasan nanti bisa melalui rekaman juga gitu ya. Nah, untuk hari ini kita online. Untuk kelas yang malam itu kan GNSS teori saya rekam saat ini gitu ya. Untuk semester 2 ini untuk yang tahun depan gitu ya. Tahun depan itu udah di semester 2. Kalau ini sekarang kita masuk di semester 3 ya. Merupakan mata kuliah wajib dan syaratnya sebagai syarat itu mata kuliah survei terestris dasar, survei terestris lanjut gitu ya. Kemudian tidak ada mata kuliah yang bersamaan, tidak wajib gitu ya. Kemudian dosennya saya sendiri ya, selaku pengampu ya, dan koordinator dari mata kuliah ini. Dan di survei GNSS itu saya dibantu juga oleh Pak Rizky Widi ya, untuk yang praktek di kelas B sama kelas C. Untuk yang kelas A saya yang handle sendiri gitu ya. Kemudian yang malam itu saya juga. Kemudian untuk deskripsi mata kuliahnya membicarakan tentang sejarah perkembangan, perkenalan gitu ya istilahnya ya, dan sistem GNSS, sinyal dan data pengamatan lapangan, konsep penentuan posisi dengan GNSS, baik absolut dan relatif, dan kesalahan dan bias, metode penentuan posisi dengan GNSS, dan aplikasi GNSS. Course goal-nya mengemukakan perkembangan, pengertian, dan kemampuan GNSS, kemudian menangkap informasi jarak, penentuan posisi satelit GNSS, dan pancaran sinyal GNSS, differencing data GNSS, kombinasi linear, dan fase data GNSS. Mendemonstrasikan metode penentuan posisi, konsep dasar pengukuran posisi absolut relatif, baik statik dan kinematik, dan metode survei dengan penentuan tinggi dengan GNSS. Menentukan kesalahan orbit, bias ionosfer dan troposfer, multipath, dan fase ambiguitas. Mendemonstrasikan perencanaan dan persiapan pengamatan sebelum dilakukan pengukuran serta monumentasi pengamatan satelit. Menentukan data meteorologi dan data pengamatan survei GNSS. Mendemonstrasikan pemrosesan awal perhitungan baseline, perhitungan jaringan, transformasi koordinat, dan kontrol kualitas. Mengemukakan aplikasi GNSS di bidang kadaster, navigasi, GIS, hidrografi, dan kelautan. Kemudian untuk SOPI, Student Outcome-nya dan Performance Indicator, ini di kode A, B, D, dan E gitu ya, dimana levelnya ini beraneka ragam, ada 2 dan 3. Kemudian course learning outcome-nya itu dari CLO 1 sampai 7 ini sama seperti yang tadi ya, tujuan pembelajaran kita ya. Kemudian ini dihubungkan dengan SOPI dari yang A1 sampai E1. Kemudian secara mingguan kelas teori ini direncanakan ya. Minggu 1 ada pengantar GNSS. Kemudian minggu 2 ini ada sinyal GNSS. Minggu 3 ada dasar pengolahan data survei GNSS. Dasar pengolahan data survei GNSS juga di minggu 4. Kemudian minggu 5, 6 ada penentuan posisi dengan GNSS.
Minggu 7 kesalahan dan bias. Selanjutnya ada mid semester evaluation atau mid report gitu ya. Nah, untuk selanjutnya setelah mid report ada minggu 8-9 perencanaan dan persiapan survei CNSS. Minggu 10 pengumpulan data survei CNSS. Minggu 11 ada pengolahan data survei CNSS. Minggu 12 pengolahan data survei CNSS. Minggu 13 dan 14 ada aplikasi CNSS. Sedangkan prakteknya itu minggu 1 pengantar, minggu 2 ada sinyal CNSS, minggu 3 pengolahan data survei CNSS, berikut juga dengan minggu 4. Minggu 5 ada penentuan posisi dengan CNSS, minggu 6 kesalahan dan bias, minggu 7 perencanaan dan persiapan survei CNSS, minggu 8, 9 perencanaan dan persiapan survei CNSS, minggu 10 pengumpulan data survei, minggu 11 dan 12 ada pengolahan data survei, minggu 13-14 ada aplikasi CNSS. Nah, jadi kurang lebih sama lah ya, seperti yang sesi teori. Lanjut ada final semester evaluation. Nah, di metode ini seperti biasa ya, ada pembelajaran secara discovery gitu ya. Istilahnya teman-teman itu juga belajar tidak hanya melalui ceramah dari satu sumber atau dari dosennya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencari materi dari tempat yang lain ya, explore gitu ya. Kemudian bisa belajar di lab juga gitu ya. Kemudian project ya, kita mengerjakan produk dari PBL ya. Kemudian kita tentu menerapkan metode. Kemudian asesmennya atau metode asesmen penilaiannya gitu ya. Nah, jadi nanti bisa berupa apa, dari mid report, final report gitu ya. Nanti ada presentasi seperti biasa, ada tanya jawab gitu ya, penilaian produk. Kemudian produk itu macam-macam ya, seperti yang semester lalu. Jadi saya kira teman-teman sudah ada gambaran ya untuk penilaian PBL. Jadi kita itu lebih berbasis ke produknya gitu ya. Nah, produk pun harus sampai selesai gitu ya. Misalkan target kita sudah dituntut memang di semua PBL. Misalkan peta pun tidak hanya peta ya, tapi harus sudah menghasilkan atau mempersiapkan HKI gitu ya. Kemudian nah ini deskripsi penilaiannya ya. Untuk asesmennya ada ATS, AAS, teori. Nah, teori itu melalui learning sebanyak 2 sesi atau 100 menit. Nah, ini mohon diperhatikan ya, selain asesmen praktek, kemudian ada asesmen teori juga gitu ya. Nah, kalau teori ini di learning. Nah, jadi teman-teman tolong diperhatikan, ujiannya ada 2 macam gitu ya. Kemudian penilaian ATS, AAS praktek ya. Ini melalui presentasi mid report dan final report. Di dalam presentasi itu selain teman-teman menyajikan progres dalam mid report gitu ya, menyajikan dalam bentuk PPT hasil, kemudian nanti di final report kotaknya teman-teman nanti ada asesmen wawancara gitu ya, tanya jawab dari saya gitu ya. Jadi ya kalau misalkan mengerjakan berarti harus bisa menjawab gitu ya. Dan harapannya ya semua aktif bisa menjawab dari pertanyaan yang diberikan. Kemudian dari penilaiannya pembagiannya ada learning skill PBL 30%, life skill PBL 10%, literasi skill dan produk PBL dan 10%, ATS 15, AS 15, soft skill 5%, laporan PBL 10%, dan praktikum 5%. Secara skala grade-nya ini sama ya, tidak ada perbedaan dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Nah, secara aturan kalau di dalam kelas biasa ya, ada keterlambatan kuliah teori, keterlambatan kuliah praktek gitu ya. Nah, ini berarti harus diperhatikan
bahwasanya teori dan praktek ada batas waktu untuk masuk gitu ya. Nah, nanti jangan praktek masuknya 15 menit, 30 menit baru datang. Nah, ini kasihan teman-teman yang mempersiapkan peralatan dan borang gitu ya. Nah, kenapa? Karena nanti jadikan kebiasaan atau habit yang jelek gitu ya, dimana selalu telat. Nah, itu tidak boleh diikuti ya. Jadi teman-teman kalau misalkan telat semua satu kelompok ya nggak ada yang praktek gitu ya. Sehingga kami harap sudah datang tepat waktu gitu ya. Kelas teori juga begitu ya. Nah, tadi kan udah saya share linknya, berarti ya jangan terlambat-lambat gitu ya masuknya seperti ini. Kalau masuk terlambat nanti minta izin masuk ke Gmeet. Nah, ini kan juga mengganggu waktu kita. Kemudian untuk praktik, praktik seperti biasa ya, merusak atau menghilangkan, merubah setting default. Jadi default semula dirubah gitu ya, maka alat ini harus dikembalikan kondisinya seperti semula. Mengganti keadaan kondisi alat seperti semula ini bisa mengganti komponen spare partnya sampai mengganti unit yang baru. Jadi mohon berhati-hati pada waktu praktek. Nah, ini ditekankan pada waktu praktek itu tidak boleh bercanda ya, apalagi pegang alat, karena sudah kejadian gitu ya, teman-teman praktek walaupun serius itu juga ada kecelakaan gitu ya, dan merusak ataupun misalkan ngecas GNSS juga harus berhati-hati. Kalau nyambungkan GNSS, ngecas GNSS itu harus didampingi oleh dosen atau laporan. Nah, jangan ngecas sendiri. Kemarin kejadian kalau ngecasnya salah, alatnya rusak unitnya gitu ya, sampai di servis dan tidak bisa dipakai. Nah, kalau tidak bisa dipakai berarti yang rugi siapa? Ya kalian sendiri gitu ya, nggak bisa praktek. Kemudian kasihan juga adik-adik tingkat yang nanti masuk tidak bisa praktek gitu ya, karena perbaikan alat ini butuh waktu yang lama. Kemudian assignment, tugas ya, produk, WPL dan lain sebagainya di learning ya, nanti juga didiskusikan lebih lanjut misalkan melalui drive Google dan lain sebagainya gitu ya, untuk pengumpulan tugas. Kemudian semuanya mengikuti jadwal PPL gitu ya. Ada penilaian produk PPL seperti tadi. Tentu teman-teman juga diminta untuk berkomitmen gitu ya, dengan baik ya. Kemudian ya kita belajar untuk menjadi orang yang profesional gitu ya. Oke, itu untuk yang RPS dan sekaligus kontrak kuliah ya yang ada di dalamnya. Nah, kita sekarang ada di pengantar GNSS karena materinya itu ada di learning gitu ya. Nah, learning tadi belum sempat saya pindah, jadi nanti silakan disimak juga ya di learning. Ini juga saya rekam. Oke, itu penjelasannya ini juga sudah ada di. Oke, apa itu GNSS gitu ya? Nanti silakan disimak ya, mulai dari GNSS, pengertian GNSS gitu ya. Ada istilahnya GPS sama GNSS ini jangan
ini ya, jangan salah sangka ya, ada GNSS, ada GPS, ada GPS handheld, ada GNSS receiver. Kalau teman-teman yang kemarin itu praktek ya, itu sudah praktek menggunakan apa? GPS handheld gitu ya. Kemudian nanti yang praktek metode RTK statik, kita pakai GNSS receiver tipe geodetic. Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Di sini ada GNSS ya, ini merupakan apa? Navigasi secara global gitu ya. Menggunakan sistem satelit, sistem penentuan posisi dengan pesatelit gitu ya. Nah, ini satelitnya ini ada bermacam-macam gitu ya. Kalau di dalam GNSS ada GPS. Nah, GPS ini satelitnya Amerika. Ya, kemudian ada GLONASS. GLONASS ini satelitnya Rusia. Kemudian ada apa? Galileo. Galileo ini satelitnya Eropa. Kemudian ada Beidou atau Kompas, ini satelitnya Cina. Kemudian itu ada GWZSS, satelitnya Jepang, dan lain-lain ya. Lain-lain berarti ada banyak satelit lagi nanti ke depan gitu ya. Ini satelit penentuan posisi saat ini banyak dikembangkan. Jadi ya makin lama juga semuanya memiliki gitu ya. Selanjutnya di sini GNSS merupakan teknologi ya untuk menentukan posisi atau lokasi gitu ya, baik latitude, longitude, dan altitude ya. Nah, ini juga ketinggiannya dan waktu dalam satuan gitu ya pada bumi. Nanti penentuan posisi berarti dibantu oleh berbagai macam satelit. Satelit itu macam-macam juga ya. Ada yang kita gunakan saat ini adalah satelit penentu posisi ya. Kemudian GNSS satelit ini akan memancarkan ya radio frekuensi tinggi gitu ya. Ini di sini adalah merupakan sinyal. Nah, sinyalnya ini di dalamnya ada tergantung apa? Waktu, posisi data yang bisa diterima ya oleh pengguna ya. Diterima oleh pengguna itu kita gitu ya. Kita menerima sinyal, berarti syaratnya apa? Harus punya receivernya gitu ya. Kemudian perkembangan GNSS dimulai dari abad ke-13, ada kompas magnetik, giro kompas, hingga tahun 2000-an itu sudah ada GNSS. Jadi sekumpulan dari satelit penentuan posisi yang membantu kita gitu ya. Nah, kemudian nanti ada Lorenzi, Omega, Transit, dan GPS. Ini secara perbedaan cakupan posisi secara global, kontinu, dimensi posisi, dan ketelitian posisi. Dan di sini nanti ada pengertian dari GPS, jadi karakteristiknya gitu ya, dibuat oleh siapa, dan ada kemampuan GPS, National Measurement of GPS, segmen GPS, distribusi satelit ya, dan sistem koordinat lain-lain gitu ya. Ada juga GPS receiver atau GNSS receiver, ada antena. Ini semua bisa dibaca ya, baca sendiri ya, karena ada 74 slide gitu ya. Kemudian nanti ada, sudah saya jelaskan sebenarnya karena kita juga hemat waktu ya, karena 50 1 jam gitu ya waktu kita untuk Google Meet gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri gitu ya. Oke, gimana, ada pertanyaan mungkin?
Ini udah 3 kelas kan, ini kelas ABC betul. Kalau tidak ada pertanyaan berarti bisa saya absen. Ini 50 menit berikutnya nanti silakan dibaca ya materinya. Saya sambil downloadkan atau saya backup dari GNSS yang semester lalu ya. Nanti saya restore ke GNSS sekarang. Ini saya absen ya. Halo, masih masuk suara saya? Masuk, Pak. Masih, Pak. Ya. Masih, Pak.